Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam renungan harian hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memulai merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang selalu kami rasakan dan kami nikmati setiap hari. Terima kasih juga Tuhan untuk terang firman Tuhan yang boleh membimbing jalan kami supaya kami tidak tersesat. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan hari ini saya ambil dari Amsal pasal 24 ayat 5 dan 6. Amsal 24 ayat 5 berbunyi demikian. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Bapak Ibu, saya teringat kalau kita membaca buku atau biasanya kalau kita mengadakan sebuah acara di dalam kepanitiaan, ada yang namanya penasehat. Nah, Bapak Ibu, apa sih fungsi atau peran seorang penasehat? Kelihatannya banyak diam, tidak banyak berbicara. Ditanya jika diperlukan, menjawab jika memang ada pertanyaan yang sulit atau ada bagian-bagian yang tidak dapat dijawab, maka penasehat itulah yang akan memberikan sebuah pertimbangan, masukan, dan tentunya nasihat yang baik yang menjadi pertimbangan bagi para anggotanya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin yang dimaksudkan oleh penulis Amsal mengenai penasehat bukanlah penasehat yang sembarangan, tetapi penasehat yang bijak, yang berhikmat, yang takut akan Tuhan. Dan kita juga ingat bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki penasehat yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 9 ayat 5 dalam kitab Yesaya. Karena itu apa yang dimaksud di ayat 5 tadi menunjukkan bahwa orang kuat suatu saat nanti bisa menjadi lemah. Khususnya ini berbicara tentang fisik. Bisa juga kuat dalam hal memiliki power atau kekuasaan. Tetapi itu pun suatu saat juga bisa lenyap dan sifatnya sejangka waktu saja. Bapak Ibu, kalau kita melihat lagi di ayat ke-6, penulis Amsal ini memberikan kata kunci yang sangat baik yang perlu kita perhatikan secara khusus, yaitu dikatakan di ayat 6a, karena ada perencanaan atau kita katakanlah itu strategi di dalam berperang ya. Karena ada perencanaan kita dapat berperang. Tetapi kalau ini saya parafrase ya, saya bahasakan dengan bahasa saya, kemenangan tergantung pada banyaknya penasehat. Kalau boleh saya tambahkan, penasehat ini tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang bijak di sekitar kita. Yang kita perlukan adalah mendengar, mempertimbangkan, memiliki kepekaan dan hikmat di dalam memutuskan segala sesuatu. Bapak Ibu, saya teringat ada sebuah dongeng. Dongeng ini ya tentunya tidak nyata ya, seperti cerita anak-anak begitu ya. Tapi dongeng ini memiliki makna yang sangat baik menurut saya, dan semoga ini pun juga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Saya akan membacakan sebuah dongeng anak-anak buat Bapak Ibu sekalian dengan judul
Kidung Sang Raja. Ketiga satria itu duduk mengelilingi meja dan mendengarkan sang pangeran berbicara. Ayahku, sang raja, telah berjanji untuk menikahkan saudara perempuanku dengan salah seorang di antara kalian yang sanggup membuktikan diri layak menikahinya. Sang pangeran berhenti sejenak untuk membiarkan para kesatria tersebut memahami berita itu. Dia memandangi wajah mereka, wajah-wajah orang yang sudah menempuh jarak bermil-mil dan memiliki luka-luka akibat pertempuran. Di seluruh kerajaan itu, tidak seorang pun yang mengenal kesatria yang lebih tangguh daripada ketiga satria itu. Dan ketiga satria itu tidak mengenal gadis lain yang lebih cantik daripada sang putri raja. Masing-masing kesatria itu pernah memohon kepada raja untuk meminang sang putri. Sang raja hanya menjanjikan sebuah kesempatan, sebuah ujian untuk mengetahui siapa yang layak untuk menikah dengan putrinya. Dan kini saat pengujian itu telah tiba. Ujianmu berupa sebuah perjalanan, pangeran menjelaskan. Sebuah perjalanan menuju puri raja melalui hutan hemlock. Hutan yang itukah? Seorang satria bertanya dengan cepat. Hutan yang itu, jawab sang pangeran. Timbul keheningan sesaat sementara para kesatria tersebut memikirkan kata-kata itu. Masing-masing merasakan tikaman rasa takut. Mereka tahu bahaya hutan hemlock, tempat yang gelap dan mematikan itu. Sebagian dari tempat itu memiliki pohon-pohon yang begitu lebat sehingga sinar matahari pun tidak dapat mencapai tanah. Tempat itu adalah hunian kaum Hobnots. Makhluk bertubuh kecil, licik, dan bermata kuning. Kaum Hobnots ini tidak begitu kuat, namun mereka cerdik dan jumlah mereka banyak. Sebagian orang percaya bahwa kaum Hobnots adalah kaum pengembara yang tersesat dan berubah rupa karena kegelapan itu. Akan tetapi tidak seorang pun yang mengetahuinya dengan pasti. Apakah kita akan pergi sendirian? Charles Lee angkat bicara. Pertanyaan itu terdengar aneh karena keluar dari mulut orang terkuat di antara ketiga satria itu. Tetapi bahkan prajurit berhati baja ini pun tahu bahwa lebih baik tidak pergi ke hutan hemlock sendirian. Masing-masing boleh memilih seorang teman. Begitu kata pangeran. Tapi hutan itu gelap, pohon-pohonnya membuat langit tampak hitam kelam. Bagaimana kita bisa menemukan puri itu? Kali ini Alon yang berbicara. Dia tidak sekuat Charles Lee, tapi jauh lebih gesit. Dia terkenal karena kegesitannya. Dia adalah orang yang meninggalkan musuhnya dalam kebingungan karena serangan mereka dapat dihindari dengan cara masuk ke dalam pepohonan dan berlari melompati tembok dengan sangat cepat. Jadi Alon bertanya, bagaimana kami dapat menemukan jalan itu? Karena kalau kecepatan tanpa arah itu pun juga sia-sia. Sang pangeran menganggukkan kepalanya, meraih sesuatu di dalam kantongnya dan menarik keluar sebuah seruling gading. Hanya ada 2 buah seruling semacam ini, dia menjelaskan. Yang satu adalah seruling ini dan satu lagi adalah seruling sang raja. Dia meletakkan seruling itu di bibirnya dan memainkan sebuah lagu yang lembut dan merdu. Seruling ayahku memainkan lagu yang sama. Nah, lagu ayahku itu akan menuntun kalian menuju puri. Bagaimana caranya? Tanya Alon. 3 kali sehari sang raja akan meniup serulingnya dari balik dinding puri. Saat matahari terbit,
Matahari berada di puncak dan saat matahari tenggelam. Dengarkan sang raja, ikuti lagunya dan kalian akan menemukan puri itu. Hanya ada satu seruling lain yang seperti ini? Hanya ada satu. Dan engkau dan ayahmu melakukan musik yang sama? Ya. Kasidonlah yang bertanya demikian. Kasidon terkenal karena kewaspadaannya. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia dapat mengetahui rumah seorang pengembara hanya dari kotoran yang melekat di sepatunya. Dia dapat memberitahukan jumlah seorang pasukan yang sedang berderap hanya dari jumlah burung-burung yang berterbangan menjauh dari pasukan itu. Charles Lee dan Alon terheran-heran mengapa Kasidon menanyakan tentang seruling itu. Tidak akan lama bagi mereka untuk mengetahui alasannya. Pertimbangkanlah mara bahayanya dan pilihlah teman perjalananmu dengan hati-hati, sang pangeran mengingatkan. Dan itulah yang mereka lakukan. Keesokan harinya, ketika satria itu pergi menunggang kudanya dan memasuki hutan hemlock, teman pilihan masing-masing kesatria berkuda di belakang mereka. Bagi orang-orang yang berada di puri sang raja, mereka merasa hari-hari berlalu begitu lambat. Semua orang tahu ujian itu. Mereka bertanya, kesatria manakah yang dapat memenangkan sang putri? 3 hari sekali sang raja memainkan musik yang bagaikan menembus pepohonan hutan hemlock. Setelah sekian lama dilewati dan sekian lagu dimainkan, seorang prajurit penjaga melihat 2 sosok manusia yang berjalan terseok-seok keluar hutan menuju tempat lapang. Tidak seorang pun tahu siapa mereka. "Ayo cepat!" perintah sang raja kepada para pengawal. "Bawa mereka masuk, rawat luka-luka mereka dan beri mereka makanan. Tapi jangan sampai orang tahu siapa mereka." Dandanilah kesatria itu seperti seorang pangeran, dan akan kita lihat wajah mereka nanti malam di pesta dansa. Lalu sang raja membubarkan para pengawal dan menyuruh mereka menyiapkan pesta. Akhirnya tiba saatnya mengumumkan sang pemenang. Sekali lagi seruling gading itu melantunkan melodinya. Semua orang menoleh melihat siapakah yang akan masuk. Banyak orang berpikir kesatria itu adalah Charles Lee, kesatria yang paling kuat. Yang lain merasa kesatria itu pasti Alon, kesatria yang gesit. Tapi bukan keduanya. Kesatria yang berhasil melewati ujian itu adalah Kasidon, kesatria yang paling bijaksana. "Ceritakanlah kepada kami tentang perjalananmu," demikian perintah raja kepada Kasidon. "Kaum Hobnots benar-benar licik," Kasidon memulai kisahnya. "Mereka menyerang, tapi kami bisa bertahan. Mereka merampas kuda-kuda kami, tetapi kami terus melanjutkan perjalanan. Yang hampir menghancurkan kami adalah sesuatu yang jauh lebih buruk." "Apa itu?" tanya sang putri. "Mereka meniru." "Mereka meniru?" jawab sang raja. "Ya, rajaku, mereka meniru. Tiap kali musik dari seruling tuanku raja terdengar di hutan, ratusan seruling lain mulai dimainkan. Di sekeliling kami semuanya terdengar musik, lagu dari segala penjuru. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Charles Lee dan Alon," lanjutnya. "Namun saya tahu, kekuatan dan kecepatan tidak akan menolong untuk mendengar bunyi seruling yang benar." Sang raja mengajukan pertanyaan yang juga ada di bibir setiap orang. "Lalu bagaimana caranya kamu bisa mendengar laguku?" "Saya memilih teman yang tepat," jawabnya sambil mempersilahkan teman seperjalanannya memasuki ruangan. Semua orang menahan nafas. Bapak Ibu tahu siapa teman seperjalanan dari Kasidon? Ya, teman yang dimaksud ternyata
sang pangeran. Di tangannya terdapat seruling yang satunya. Saya mengetahui bahwa hanya ada satu orang yang dapat memainkan lagu sebagaimana Tuan Raja mainkan. Kasidon menjelaskan. Jadi saya mengajak sang pangeran untuk pergi bersama saya. Selama saya menempuh perjalanan, sang pangeran terus bermain seruling. Saya mempelajari baik-baik kidung Tuanku Raja. Sehingga biarpun 1000 seruling palsu berusaha mengubur musik Tuanku Raja, saya masih dapat mendengarnya. Saya mengenali kidung Tuanku Raja dan pergi mengikutinya. Demikian Bapak Ibu, sebuah dongeng yang cukup panjang, tapi apa yang dapat kita pelajari dari dongeng ini? Bapak Ibu bayangkan jika sang raja itu adalah Allah kita. Dan tentunya kidung pujian itu mungkin bisa kita andaikan adalah firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sendengkan telinga kita pada suaranya. Lekatkan hati kita pada hatinya. Gandeng tangannya yang berlubang paku itu untuk menguatkan jejak kaki kita. Dan dengarkan selalu setiap saat kebenaran firman-Nya. Asah kepekaan kita, kuatkan pijakan kita hanya pada sang kebenaran yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu melibatkan Dia menjadi penasehat kita. Ketika kita menghadapi pilihan yang sulit, kita tahu kita harus mencari siapa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.